butuh tuntunanmu Tuhan. Kami perlu Kau. Kami perlu hadirat-Mu. Kami perlukan penyertaan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami tidak dapat melangkah kalau Engkau tidak menyertai kami. Kami perlu Engkau. Sama setiap umat-Mu. Lawan setiap kami tanpa terkecuali pagi hari ini. Buat kami merasakan dan mengalami realitas-Mu Tuhan. Kami memuji, kami menyembah, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Berdaulat atas hidupku. Sekali lagi katakan, berdaulat atas kami lewat firman-Mu pagi hari ini Tuhan. Kami berserah, ku berserah. Berikan tepuk tangan, berikan sorak-sorai buat gemuruh di tempat ini. Serukan haleluya, serukan haleluya, haleluya. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di tempat ini seperti di sorga. Biar pagi hari ini ada lawatan Tuhan. Biar pagi hari ini ada kesembuhan. Biar pagi hari ini ada terobosan. Seiring dengan pemberitaan firman Tuhan, tanda heran ajaib Tuhan kerjakan atas kehidupan umat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup. Hamba-Mu hanya manusia biasa yang terbatas. Apa Engkau sanggup untuk memakai lidah bibir mulut hamba-Mu untuk menyatakan kehendak-Mu, rencana-Mu, isi hati-Mu, keinginan-Mu, sehingga kami melangkah di dalamnya. Dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa dan kami sambut kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Sama-sama kita berkata amin. Puji Tuhan. Shalom. Pak Shalom langsung duduk ya. Artinya shalom itu selain damai sejahtera, tetapi juga silahkan duduk ya. Puji Tuhan, Bapak Ibu kekasih Tuhan, kita masih ada dalam suasana Natal, betul ya? Sampai hari ini, sampai tadi malam dan sampai pagi hari ini masih ada yang ucapin selamat Natal, betul ya? Pas ketemu, belum ketemu beberapa waktu atau waktu perayaan Natal atau momentum Natal, ya belum sempat berjabat tangan. Pas ketemu, selamat Natal, ya kan saudara ya? Berarti kita masih ada di suasana Natal, betul ya? Amin saudara. Nah bukan saja kita ada di suasana Natal saudara, tetapi kita sedang mempersiapkan diri kita untuk masuk di tahun yang baru. Tahun yang penuh dengan rahasia, tapi kita percaya Tuhan Yesus sudah ada di sana. Amin. Tuhan Yesus berjanji menyertai kita sampai kesudahan zaman ini. Amin. Amin saudara. Saya percaya bahwa di tahun 2024 banyak pergumulan memang, tetapi juga banyak jalan yang Tuhan buka atas kehidupan kita. Yang setuju katakan amin. Dan saya percaya tahun 2025 akan menjadi tahun di mana Tuhan akan memperluas wilayah-wilayah dalam kehidupan kita. Amin. Daerah-daerah dalam kehidupan kita. Amin saudara-saudara. Haleluya. Dan Bapak Ibu kekasih Tuhan, saya rindu supaya kita mengerti bahwa Natal itu, kita selalu dengar kalimat sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang percaya, sebagai orang gereja Pentakosta karismatik, selalu kita dengar bahwa kita tidak lagi merayakan Natal ya dalam situasi di mana Kristus lahir sebagai bayi, betul ya? Tetapi sekarang kita merayakan Dia adalah Raja di atas segala raja yang lahir dalam kehidupan kita, amin. Nah saudara, saya mau tekankan begini, pertanyaannya saudara, sudahkah kita membuat Yesus kerasan tinggal dalam kita? Sudahkah kita membuat Tuhan Yesus betah tinggal di dalam hidup kita?
Sudahkah kita menjadi tempat yang ternyaman untuk Tuhan tinggal dalam hidup kita, saudara? Karena Tuhan tidak tinggal di gedung, saudaraku. Walaupun gedung ini diurapi Tuhan, dipakai Tuhan, supaya umat Tuhan bisa berjumpa dengan pribadi Tuhan, bisa berjumpa secara bersama-sama, secara korporat, merasakan hadirat Tuhan, amin. Tapi Tuhan tidak tinggal di gedung, saudara. Tuhan tidak tinggal di alat musik, walaupun alat musik ini semua dipakai Tuhan, diurapi Tuhan, supaya kita boleh memuji, menyembah Tuhan, dan hadirat Tuhan memenuhi kita, amin saudara. Tapi Tuhan tidak tinggal di sana. Tuhan mau tinggal dalam hidup saudara dan saya, katakan amin. Gereja adalah kita, amin. Gereja adalah saudara dan saya, amin. Amin saudara, bilang sama-sama, saya adalah gereja. Dan Tuhan mau tinggal di dalam saya. Sekali lagi pertanyaannya, sudahkah Anda buat Yesus kerasan tinggal dalam hidup Anda? Sudah Pak, pas waktu masuk-masuk Natal ya kan. Karena ada banyak orang yang mau masuk-masuk Natal, Yesus lahirlah di hatiku. Nanti pas Januari, Yesus keluar dulu. Aku mau menggenapi nyanyian dan juga apa yang dipercaya oleh sebagian besar masyarakat Kristen seluruh dunia bahwa Yesus lahir di kandang yang apa saudara? Hina. Padahal saudara boleh periksa Alkitab, Alkitab tidak pernah mencatat, menulis, tidak pernah ada kalimat di mana Yesus lahir di kandang yang hina, saudara. Karena kalau hina dalam Alkitab, bahasa Alkitab hina itu sama dengan najis. Memang Yesus lahir di kandang, artinya tempat yang sederhana. Tempat yang mungkin ada kotoran di sana, saudara. Ada hewan yang tidak dikasih mandi, saudara-saudara. Tapi saudaraku, Tuhan Yesus bukan lahir di kandang yang najis dalam tanda kutip. Karena Tuhan Yesus lahir bukan di kandang, pada waktu itu saudara, binatang yang dianggap najis adalah apa? Babi yang haram, sekarang harum bagi kita. Karena hukum seremonial sudah tidak berlaku lagi kan, saudara ya. Nah saudara, tapi Tuhan Yesus lahir di kandang domba. Dan kandang domba itu menandakan saudara, domba itu binatang saudara, yang dipelihara dengan satu tujuan, yaitu untuk dikorbankan, amin. Sebagai korban penutup atau penghapus sementara dosa-dosa orang-orang Israel. Ada kandang pembesaran dan ada kandang persiapan. Kandang pembesaran, domba-domba itu dipelihara dari kecil sampai besar. Kemudian kandang persiapan adalah ketika dia telah diuji kelayakannya, tidak ada penyakit dan seterusnya sesuai dengan anjuran Taurat. Dia siap untuk dikorbankan sebagai korban penghapus dosa, korban penghapus salah. Dan Tuhan Yesus lahir di kandang domba sebagai tanda bahwa Tuhan Yesus lahir dengan tujuan untuk mati sebagai korban bagi kita semua, amin saudara. Jadi Tuhan Yesus bukan lahir di kandang yang hina. Tuhan Yesus lahir di kandang pengorbanan, amin saudara. Tuhan Yesus lahir sebagai anak domba yang tidak bercacat dan tidak bercela, amin saudara. Amin. Dan saya mau tekankan buat semua anak-anak Tuhan, gereja Tuhan yang hadir pagi hari ini maupun yang menyaksikan lewat live streaming. Tuhan Yesus tidak akan lahir di kandang yang hina. Tuhan Yesus tidak akan lahir di kandang kotor hidupmu. Serius saudara. Tuhan tidak akan lahir di tempat di mana Anda menyiapkan, mempersiapkan, dan Anda merayakan Natal dengan minum mabuk di jalan-jalan. Tuhan tidak lahir di hatimu. Kotor, Tuhan gak lahir. Kenajisan, Tuhan gak lahir di situ. Tapi Tuhan mau lahir di mana? Di kandang pengorbanan. Waktu hidupmu memang kotor, waktu hidupmu memang najis, waktu hidupmu memang jatuh bangun. Tetapi waktu engkau berkata, Tuhan aku mau bertobat, aku mau serahkan hidupmu bagimu, aku mau serahkan seluruhnya bagimu, aku mau mematikan dagingku, aku mau melepaskan semua yang akan ada di belakangku, dan aku mau mengarahkan diriku kepada panggilanmu, aku datang kepadamu. Disitulah Yesus lahir dalam kehidupan kita. Yang setuju katakan amin, tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Saudara paham sekarang, amin saudara? Amin saudara? Jadi ada orang yang merayakan Natal tanpa Kristus. Betul saudara? Sekali lagi pertanyaannya, sudahkah kita buat Yesus kerasan tinggal dalam hidup kita? Dan saudara dikasih Tuhan, kita akan segera meninggalkan tahun 2024 dan memasuki tahun 2025. Tahun yang penuh dengan rahasia. Dan lewat kebenaran firman Tuhan pagi hari ini, saya rindu saudara, untuk supaya sama-sama, bukan saja saudara, tapi saya juga yang memberitakan, menyampaikan isi hati Tuhan. Supaya sama-sama kita sama-sama berbenah diri, amin.
Sama-sama kita merefleksikan Natal itu dalam kehidupan kita. Dan sama-sama kita mempersiapkan diri kita untuk masuk tahun 2025. Kita tidak tahu apa yang ada di sana. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi, saudara. Tanggal 25 kemarin, saudara, saya masih ada jadwal di luar. Dan saudara, di luar Ambon, tiba-tiba saya dengar kabar. Sepupu saya, kandung, ya, anak dari adik mama saya. Saudara, tiba-tiba, saudara, padahal sehat-sehat aja, saudara. Tiba-tiba jatuh dari lantai 2, saudara, langsung meninggal dunia, saudara. Kami kaget semua. Tapi tiket saya sudah dipesan, saya tidak bisa pulang secepatnya, saudara. Kita hanya bisa teleponan dan saling mendoakan, saudara. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Kita tahu batas usia kita sampai kapan, saudara. Tapi yang kita tahu bahwa kalau kita jadi anak-anak Tuhan, kita buat Yesus keras tentang tinggal dalam diri kita. Dia yang ngatur seluruh langkah dan perjalanan hidup kita. Yang setuju katakan amin. Apapun yang terjadi, Tuhan tetap mengatur yang terbaik dalam kehidupan kita. Yang setuju katakan amin. Oleh sebab itu sama-sama kita mau belajar dari apa yang disampaikan oleh Rasul Petrus dalam 1 Petrus 1 ayat 22. 1 Petrus 1 ayat 22 secara cepat. Satu ayat saja kita baca sama-sama. 1 Petrus 1 ayat 22. Baca sama-sama 2, 3. Karena ini banyak sekali jiwa-jiwa di tempat ini, tapi saya dengar kayak ini semua pada ngantuk, saudara-saudara. Ulangi, baca sama-sama, keluarkan tenaga dalam. Saudara baca firman tuh kasih iblis gemetar. Amin, saudara. Baca sama-sama sampai jiwamu merasakan sesuatu. Haleluya. 2, 3 mulai. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan apa? Segenap hatimu. Jadi bagaimana kita mempersiapkan diri kita, hati kita, jiwa kita untuk masuk tahun yang baru, saudara-saudara? Yaitu yang pertama saya catat di sini adalah purify your soul. Atau bersihkan jiwamu. Bilang sama-sama membersihkan jiwa. Rasul Petrus berkata, kamu telah menyucikan dirimu. Saudara, kita tahu bahwa yang menyucikan hidup kita adalah Kristus. Darah Kristus, amin saudara. Darah Yesus yang tercurah di tiang kayu salib, saudara, mampu menyucikan seluruh kehidupan kita. Masa lalu kita. Yang kelam disucikan oleh darah Yesus. Hidup kita yang penuh dosa, saudara. Kita biasanya menggambarkan bahwa bahkan kesalehan kita bagaikan kain kotor. Atau kain lap, saudara-saudara. Saudara tahu kain lap? Tahu kain lap ya? Kalau tidak tahu berarti Anda orang paling pemalas di seluruh dunia, saudara-saudara. Tidak pernah bersih-bersih. Kain lap itu, saudara, mau dibeli dengan harga berapapun, sebersih apapun, tetap dia kain lap. Dia akan menyerap semua kotoran. Seperti itu kehidupan kita. Lalu dalam kitab Yehezkiel berkata, saudara, bahwa semua yang ada pada kita, bahkan semua kejahatan kita, saudara, kedurhakaan manusia, adalah cemar kain. Saudara tahu arti cemar kain? Mohon maaf yang wanita, cemar kain itu adalah cairan menstruasi wanita. Kelakuan kita seperti itu, saudara. Seperti kotoran, saudara-saudara. Hidup kita tidak layak, tetapi Yesus yang melayakkan, amin. Tuhan Yesus mati di tiang kayu salib, kenapa saudara? Supaya kita bukan saja, supaya kita bisa diselamatkan masuk surga. Tetapi supaya hidup kita disucikan, dikuduskan, kita dilayakkan, dan kita dimampukan untuk berbuat baik, amin. Amin, saudara. Tapi kadangkala sebagai anak-anak Tuhan sudah baptis, sudah terima Yesus, sudah pelayanan. Tapi kadangkala kan, saudara, kita kan masih hidup di dunia ini kan, saudara. Kadangkala ada gesekan, kadangkala ada yang nyakitin kita, mengecewakan kita. Akhirnya kita kecewa, kita tawar hati. Akhirnya ada iri hati, akhirnya ada kedengkian. Kadangkala kita lihat orang lebih maju dari kita jadi iri, kita jadi dengki, saudara-saudara. Betul, saudara?
Betul tidak saudara? Tidak ada di sini atau tidak ada yang mengaku? Saudara, hati manusia itu kotor saudara. Kita belum sepenuhnya ada di sorga. Kita belum sepenuhnya ada bersama-sama muka dengan Tuhan Yesus. Kita masih ada di dunia ini. Betul saudara ya? Kita masih menjalani aktivitas kita setiap hari. Kadangkala hati kita diserang oleh hal-hal yang salah. Pikiran kita diserang oleh pikiran-pikiran negatif, saudara-saudara. Kadangkala perbuatan orang menyakiti hati kita, saudara. Sehingga apa yang terjadi, kita tidak bisa berdamai. Apa yang terjadi, saudara, hati kita jadi kotor. Pikiran kita jadi kotor buat orang lain, saudara. Kadangkala, saudara, sekalipun kita sudah lahir baru, tapi kadangkala, saudara, iblis mulai menyerang dengan perbuatan-perbuatan lama, pikiran-pikiran yang lama. Makanya jangan pernah kasih kesempatan. Jangan pernah buka celah kepada iblis. Amin saudara. Amin saudara. Dalam 1 Petrus pasal 2, kita lompat satu pasal. Ayat 1 dan 2 dia bilang begini. Sorry, kita lompat beberapa ayat. Ayat 1. Karena itu buanglah segala kejahatan. 1 Petrus 2 ayat 1. Karena itu buanglah segala apa? Kejahatan, segala tipu muslihat dan segala macam kemunafikan. Kedengkian dan fitnah, buang itu semua. Bilang sama-sama buang. Balik ke ayat 1 Kak. Buang segala kejahatan. Amin saudara. Memasuki tahun yang baru ini saudara, sebelum Anda melangkah sampai dengan tanggal 31 Desember. Hari ini saudara, pastikan hidup Anda disucikan, amin. Tuhan telah menyucikan kita, menguduskan kita saudara. Tapi ada bagian kita di ayat 22 dari 1 Petrus pasal 2 ini saudara. Itu adalah bagian kita saudaraku. Sekali lagi dikatakan, karena kamu telah menyucikan dirimu, bukan Tuhan yang menyucikan kita, kita yang menyucikan diri kita. Amin. Karena darah Yesus sudah dicurahkan, saudara. Amin. Kita sudah dikuduskan, sudah disucikan dari dosa-dosa kita, saudara. Tapi sekali lagi saya katakan, kita sudah terima Tuhan, kita melangkah dalam perjalanan iman kita, tapi kadang-kadang terserang dengan hal-hal yang kotor, yang najis, yang salah. Bagian kita lah, saudara. Untuk bisa beres-beres dalam kehidupan kita. Sehingga tadi dikatakan, karena itu buanglah segala kejahatan. Amin. Kalau sampai hari ini Anda masih hidup dalam kejahatan, hari ini bertobat dalam nama Yesus. Amin saudara. Bapak-bapak masih hidup dalam kejahatan, kejahatan pikiran, kejahatan mata, bertobat. Ibu-ibu bertobat. Kejahatan mulut paling banyak ibu-ibu. Bapak-bapak juga tukang maki-maki, darah Yesus berkuasa. Kalau ada bertobat sudah. Petrus juga berkata, jangan pernah ada kata-kata kotor yang keluar dari bibir mulutmu. Amin saudara. Dilanjutkan segala tipu muslihat. Tahu tipu muslihat ya? Rencana-rencana jahat. Nah, dalam nama Yesus. Kok Bapak bisa tahu ya? Firman yang tahu, Roh Kudus yang tahu. Hari ini kalau ada rencana-rencana jahat, mau balas dendam, rencana-rencana jahat, mau bikin apa saja yang jahat, dalam nama Yesus, lepaskan. Bilang kiri kan, dalam nama Yesus lepas. Sudah ada rencana-rencana jahat, dalam nama Yesus lepaskan. Amin. Kalau ada di sini laki-laki hidung belang, kucing garong, keong racun, dalam nama Yesus bertobat. Karena tanggal 31 dan tanggal 1 itu hotel-hotel penuh, ada dengan keluarga, tapi ada juga dengan kenajisan. Hentikan semua tipu muslihat, amin. Amin saudara. Segala macam kemunafikan, hentikan itu dalam nama Yesus. Di gereja haleluya, puji Tuhan. Di luar haleluya, lupa dulu. Lupa yang haleluya dulu. Ada. Bilang sama-sama, saya mau bertobat. Saudara, dunia sekarang saudara. Ini saya tadi malam baru baca lagi satu berita saudara.
Kakak bunuh adik. Memang itu bukan berita baru. Pembunuhan pertama memang Kain bunuh Habel, saudara-saudara. Kakak bunuh adik. Tapi di zaman sekarang, saudara, yang sudah begitu banyak manusia, ada begitu banyak, saudara, ya pengajaran moral, saudara, ada begitu banyak agama-agama, tapi hal ini masih terjadi, saudara. Kakak bunuh adik. Beberapa waktu yang lalu, saudara, mungkin 1 bulan yang lalu, itu satu anak baru berusia berapa? 14 atau 16 tahun. Dia bunuh papanya dan juga neneknya. Mamanya juga mau dibunuh, tapi puji Tuhan bisa kabur, bisa selamat, saudara. Begitu jahatnya dunia hari-hari ini, saudara. Belum lagi pelecehan seksual. Dan saudara tahu, Ambon sudah 5.000 yang kena HIV AIDS. Dan untuk Maluku sudah 8.000, saudara-saudara. Dan itu pun fenomena gunung es. Saudara ambil es batu, saudara masukkan di dalam gelas. Yang muncul di atas permukaan air dan yang tenggelam, mana yang lebih banyak? Mana yang lebih besar? Belum pernah makan es. Mana yang lebih besar, saudara? Yang di bawah permukaan air. Fenomena gunung es di mana yang nampak di luar, yang nampak, saudara, itu lebih kecil daripada apa yang tersembunyi. Apa yang akan terjadi dengan generasi kita, dengan kota kita, dengan keluarga-keluarga, saudara-saudara. Oleh sebab itu jangan lagi ada kemunafikan, saudara-saudara. Amin, saudara. Biarlah kita datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Supaya Tuhan melawat pribadi kita, keluarga kita. Dan kita minta supaya lawatan Tuhan terjadi, saudara, atas kota kita. Amin, saudara. Tuhan butuh ketulusan dari orang percaya, dari anak-anak Tuhan. Amin, saudaraku. Gereja Tuhan tidak boleh munafik. Gereja Tuhan tidak boleh hidup dalam kemunafikan. Kita harus terbuka di hadapan Tuhan. Kalau kita punya salah, kita punya kekurangan, datang kepada Tuhan dan berkata, Tuhan, aku minta ampun, aku salah, aku berdosa. Aku punya kekurangan, aku punya kelemahan di titik ini, saudara. Dan saudara akan mengalami, saudara akan merasakan jamahan Tuhan, lawatan Tuhan. Bukankah Dia sanggup untuk mengubah setiap kehidupan kita? Yang setuju katakan amin. Tapi kadangkala kita pun munafik di hadapan Tuhan. Datang kepada Tuhan dengan kata-kata yang indah, kita tata rapi, kita penuh dengan hikmat dan kata-kata mutiara. Allah Bapa yang bertakhta dalam kerajaan sorga. Bapa yang kami sapa di Kau melalui anakmu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Ada lagi ungkapan syukur yang kami naikkan di hadapan hadirat-Mu ya Bapa. Kita atur sedemikian rupa, padahal hidup kita tidak benar. Kita tidak mau terbuka di hadapan Tuhan. Tuhan hanya butuh kita terbuka, datang Bapa. Bapa, saya dendam sama orang, Pak. Karena dia nyakitin saya, Pak. Tapi saya mau taat akan firman-Mu. Saya mau belajar mengampuni. Bukan Allah Bapa yang bertakhta dalam kerajaan surga. Bapa Engkau yang kekal kudus. Engkau yang memegang pedang. Dan Engkau yang menghantam setiap orang-orang yang darah Yesus berkuasa. Saudara, tapi benar saudara, ada satu, saya tidak mencelekan saudara, tapi saya mesti sampaikan. Ada satu pendeta saudara-saudara. Dia saudara, kalau orang datang kepada dia, misalnya nih, istri-istri lagi kecewa dengan suami saudara. Datanglah sang istri itu ke pendeta ini. Pak pendeta, suami saya mengecewakan saya Pak. Dia menyakiti hati saya Pak. Menyakiti bagaimana? Dia selingkuh Pak. Dia begini. Saudara pendetanya akan bertanya begini. Ini oknum ya. Oknum pendeta akan bertanya begini. Lalu kamu mau apa? Dia lihat pendetanya lagi saudara. Kamu mau apa? Lalu pendetanya bilang, saya kasih 2 pilihan. Kamu mau suamimu mati tanpa atau tabambang di tempat tidur? Darah Yesus berkuasa saudara-saudara. Ini waktu ibu ini datang ke saya terus cerita, saudara saya bilang itu memang pendeta, tapi pendeta berhati dukun saudara-saudara. Kalau pendeta yang benar dia bilang, ibu, sebelum ibu punya suami diubahkan, ibu harus diubahkan dulu. Sebelum ibu punya suami dipertobatkan, ibu yang harus terima Yesus terlebih dahulu. Amin saudara, itu pendeta yang benar-benar pendeta. Bukan datang mau apa, mau bagaimana? Mati tanpa, tabambang di tempat tidur. Darah Yesus berkuasa.
Jangan sampai ibu-ibu di sini yang kepahitan sama suami. Setelah saya bilang, Pak Pendeta, itu pendeta siapa ya? Aku mau ke tempat beliau. Darah Yesus berkuasa. Karena Alkitab berkata, istri yang kuat menguatkan suami yang lemah. Istri yang kudus menguduskan suami yang tidak kudus. Itu prinsip firman. Amin, saudara. Kadang-kadang saudara kita hidup dalam iri hati, kedengkian, bahkan pendeta pun terbawa-bawa saudara dalam situasi yang salah. Tapi saya percaya hamba-hamba Tuhan di sini semua pelayan-pelayan Tuhan di sini semua haleluya, semua tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Kalau tuntun jemaat itu pasti Alkitabiah sesuai dengan firman Tuhan. Amin saudara. Tidak mungkin tidak lah, ini Bapak dosen saya ini saudara. Ini begini beliau Bapak dosen saya berkhotbah di hadapan dosen saya. Awal-awal deg-degan luar biasa, sekarang puji Tuhan. Karena beliau tidak pernah bilang, Pastor Grizzly kayaknya ada yang begitu saudara ya. Karena betul saudara saya pernah khotbah di depan pemimpin saya. Selesai saudaraku, ini pemimpin saya yang datang ke saya. Grace, kau khotbah tidak bagus. Saudara itu saya bisa, itu saudara, orang bisa meleleh langsung di tempat saudara-saudara. Grace, kau khotbah itu Grace, tidak terstruktur. Tapi saudara, itu kalau orang saudaranya tidak berbesar hati, penuh dengan hati yang dengki, penuh dengan hati yang dendam, penuh dengan hati yang tidak biasa, bilang, memangnya Bapak siapa mau tegur-tegur saya? Kan begitu saudara. Tapi saya belajar saudara. Oh iya Pak, terima kasih Pak untuk masukannya. Amin saudara. Saya masuk di kamar, saya berdoa. Saya belajar firman, saya belajar lagi cara berkhotbah yang baik. Makanya di depan dosen saya, Pak Sigit ini dosen saya saudara-saudara. Deg-degan juga awal-awal. Tapi puji Tuhan, terima kasih Pak. Beliau undang saya terus berarti tanda bahwa tidak ada masalah ya Pak ya. Atau kalau ada masalah sedikit saja ya, bisa dimaklumi lah saudara-saudara. Nah, puji Tuhan, saudara lihat. Kedengkian dan fitnah. Lihat saudara. Banyak fitnah itu terjadi dalam gereja. Banyak fitnah terjadi dalam rumah tangga. Hari ini selesaikan dalam nama Yesus. Amin saudara. Segala kedengkian, kemunafikan, tipu muslihat selesaikan dalam nama Yesus. Amin saudara. Amin saudara. Baku ipar. Saudara yang saudara lihat nomor-nomor yang saudara mau kirim selamat Natal. Saudara lihat, ini tidak bisa, ini tidak boleh. Tidak, jangan. Hari ini mau tahun baru saudara kirim. Amin. Pulang dari sini saudara kirim selamat Natal kakak iparku yang baik. Amin saudara. Anak-anak mantu yang kecewa dengan mama mantu dalam nama Yesus. Selesaikan semua. Pulang dari sini saudara telepon mama mantu. Mama selamat Natal mama. Bila perlu engkau nyanyikan satu pujian buat mama. Selamat Natal mama. Jangan tambah mantu lagi saudara-saudara. Anggaplah memang itu mama kandungmu. Amin saudara-saudara. Ini kalau tambah lagi ini bisa panjang saudara-saudara ya. Ini waktu sudah. Atau tambah lagi. Canda ya. Yang kedua saudara, yang kedua. Kembali ke 1 Petrus 2, 1 Petrus 1 ayat 22. Yang kedua saudara. Saudara lihat. Sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Menyambut tahun yang baru yang pertama, purified your soul. Bersihkan jiwamu, beres-beres sikap hati sebelum masuk tahun baru. Yang kedua saudara-saudara, build your spirit dalam kasih persaudaraan. Bangun kasih persaudaraan. Amin saudara-saudara. Sekali lagi dikatakan, supaya kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Gereja yang kuat adalah gereja yang penuh dengan kasih persaudaraan. Amin. Keluarga yang kuat adalah keluarga yang penuh dengan kasih persaudaraan. Suami istri akur, amin. Anak-anak pada akur, amin saudara. Orang tua dan anak-anak akur, amin saudara. Saya dengar satu pengajaran dari seorang hamba Tuhan. Dia seorang ghostbuster. Atau dia seorang ahli okultisme, bukan ahli nujum saudara-saudara ya. Ahli okultisme saudara-saudara. Dia bilang begini saudara. Ini belum bicara tentang perlindungan Tuhan, belum bicara tentang Immanuel. Ini bicara tentang saudara, satu spirit yang terbangun dalam kehidupan keluarga. Kalau tidak ada spirit saudara kasih di sana, yang adalah cekcok, suami istri cekcok,
saudara ya, suami bertengkar, istri bertengkar, anak-anak bertengkar, saudara, maka keluarga tersebut paling rawan untuk diserang oleh kuasa kegelapan. Tapi kalau keluarga itu damai sejahtera, baik, punya waktu dalam keluarga yang baik, ada kasih dalam keluarga, ini belum bicara perlindungan Tuhan. Itu pun perlindungan bagi keluarga, saudara. Santet guna-guna, segala pekerjaan iblis tidak akan bisa menembusi. Lebih lagi daripada itu, waktu itu semua terjadi, Alkitab berkata bahwa Tuhan memerintahkan berkat. Dalam berkat ada perlindungan, amin saudara. Dalam berkat ada penyediaan Tuhan, amin saudara. Dalam berkat ada kabut, ada bobot, ada kabut ilahi, ada berat jenis kemuliaan Tuhan dalam kehidupan kita. Sehingga semua yang terbaik dari surga terhubung dengan kehidupan kita, amin saudara. Nah saudara dikasihi Tuhan, sehingga kasih persaudaraan itu sangat penting. Mazmur mengatakannya saudara. Alangkah indahnya, alangkah baiknya jika kita hidup bersama dengan apa? Rukun. Di sanalah Tuhan memerintahkan berkat. Tapi kalau tidak rukun, tidak ada berkat. Selalu saja ada kebocoran dalam kehidupan kita. Berkat datang tapi kemudian keluar di pundi-pundi yang bocor. Dalam gereja Tuhan, semua jemaat Tuhan, mari saudara. Kadang-kala memang, saudara ya, kita ketemu dengan 50 orang dalam gereja, 100 orang dalam gereja, 200 orang dalam gereja. Kita ketemu dengan 200 karakter. Kita ketemu dengan 200 masalah orang tersebut. Amin saudara. Kadang-kala di rumah dia punya masalah, datang ke gereja dia gak bisa senyum. Saudara jangan bilang, lu tidak senyum dengan gua juga gak senyum sama lu. Emang lu siapa? Kita harus punya roh pengertian dalam hidup kita supaya kita bisa hidup dalam persaudaraan. Amin saudara. Amin saudara. Amin saudara. Kita harus punya kasih di dalam diri kita yang membuat kita bisa memahami orang lain. Menganggap orang lebih penting. Bilang sama-sama, menganggap orang lebih penting. Kadang-kala kita terjebak, apalagi orang Maluku, anggap diri lebih dari yang lain. Pokoknya saya di atas, kamu di bawah. Acuprek dengan kau. Hari ini bereskan hati kita. Amin. Kita mau anggap orang lebih baik dari kita. Anggap orang lebih penting dari kita. Bilang sama-sama, anggap orang lebih penting. Amin. Waktu kita saling menganggap seseorang lebih penting dari kita, ada kasih di sana. Amin. Ada kekuatan yang luar biasa terbangun dalam kehidupan kita. Amin saudara. Gereja Tuhan, kalau solid di dalam saudara, mau ancaman apapun dari luar kita bisa hadapi bersama. Amin saudara. Yang penting gereja Tuhan kuat, gereja Tuhan solid, amin saudara. Jangan ada kemunafikan, jangan ada niat-niat jelek, niat-niat jahat dalam gereja Tuhan. Sama-sama kita mau untuk membangun rumah Tuhan, membangun gereja Tuhan. Sama-sama kita mau melayani Tuhan, melayani jiwa-jiwa. Supaya Tuhan akan mempercayakan jiwa-jiwa lebih lagi dalam kehidupan kita sebagai umat Tuhan di tempat ini. Amin saudara. Amin saudara. Coba lihat 1 Petrus 2. Kita lihat ayatnya yang ke-17. Saya akan cepat. Lu sedikit lagi Pak. Boleh ya? Ayat 17. Hormatilah semua orang. Kasihilah saudara-saudaramu. Takutlah akan Allah. Hormatilah Raja. Dan saudara akan baca seterusnya, lalu kemudian saudara, ayat 21. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya. Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki saudara, ini respon kita saudara-saudara. Untuk kita bisa membangun kasih dalam diri kita, kasih persaudaraan. Ketika dia dicaci maki, ia tidak membalas dengan caci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam. Tenang aja bos. Anda diancam, tenang aja. Anda disakiti, tenang aja bos. Kasih semua, lapor buat Bapak. Gelarkan perkara itu seperti seorang raja. Dalam kisah raja-raja Israel, dia menggelarkan perkaranya di hadapan Tuhan. Dia tidak bangun permusuhan, saudara. Dia menempatkan Tuhan sebagai yang berhak dalam pembalasan. Amin, saudara. Supaya engkau bebas, saudara, supaya engkau merdeka.
Sebab engkau tidak hidup dalam kepahitan, akar pahit. Saudara, orang yang terluka, dia akan cenderung melukai diri sendiri dan melukai orang lain. Jadi kalau ada orang yang suka melukai, ada orang yang ketika saudara dia ada di titik di atas sedikit, dia pakai kekuatannya saudara untuk menjatuhkan, untuk menghancurkan orang lain. Orang itu sedang terluka saudara. Karena orang yang terluka cenderung melukai orang lain. Melukai diri sendiri dan melukai orang lain. Oleh sebab itu kita gak boleh punya luka saudara. Amin saudara. Kita boleh dilukai tapi jangan biarkan Anda terluka. Amin saudara. Kita tidak bisa mengunci mulut orang untuk melukai hati kita dengan perkataan mereka. Tapi kita bisa menutup pintu hati kita, pintu telinga kita, pikiran kita saudara dari respon. Untuk meresponi kata-kata yang negatif yang melukai itu saudara. Buang semua sampah itu dalam nama Yesus. Amin saudara. Hari ini kalau saudara ada masalah dengan orang lain, izinkan Roh Kudus membalut lukamu. Kalau engkau punya luka dengan suamimu sebelum masuk tahun baru, lepaskan itu dalam nama Yesus. Ada seorang ibu saudara-saudara, luka dengan suami, gak mau mengampuni, tiba-tiba ada benjolan di payudara. Cancer saudara-saudara. Hati-hati yang wanita-wanita, hati-hati. Bapak-bapak, jangan Anda pikir Anda aman. Anda hidup dalam kepahitan, tiba-tiba akan lari ke penyakit jantung. Lari ke yang lain saudara. Itu melukai diri sendiri. Orang yang terluka bisa ambil jalan pintas, bisa bunuh diri. Padahal bunuh diri adalah jalan tol langsung ke neraka saudara-saudara. Dia bisa menyakiti dirinya dengan apa? Narkoba. Karena kepahitan dalam keluarga. Anak-anak muda, berapa banyak anak muda? Hari ini Ambon, Maluku, Indonesia darurat narkoba saudara. Kenapa? Karena hati yang pahit. Karena kepahitan dalam keluarga, kepahitan buat orang tua. Berapa banyak anak-anak gadis yang kemudian merelakan dirinya, tubuhnya untuk dipakai oleh sembarangan laki-laki saudara. Karena kepahitan dengan papanya, kepahitan dengan mamanya. Jangan biarkan luka itu bukan untuk disembunyikan, tapi luka itu harus disembuhkan. Bila sama-sama luka, bukan untuk disembunyikan. Bukan untuk disimpan, tapi disembuhkan. Dan izinkan hari ini Tuhan menyembuhkan lukamu. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Sehingga kita tidak membalas caci maki, mengancam saudara. Tetapi ia menyerahkan kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Ada orang yang menyakiti saya, merebut apa saudara yang menjadi hak saya saudara-saudara. Saya nasihati, jangan begitu, jangan begitu, itu salah. Dia gak mau dengar, udah apa terserah saya lah begitu. Pokoknya istilahnya kayak gitu. Saya bilang apa supaya saya beres. Saya hari ini bisa saja bikin masalah, tapi tidak. Biarlah Tuhan menjadi hakim antara engkau dan saya. Saya ngomong begitu saudara. Tuhan yang menjadi hakim antara engkau dan saya. Tuhan yang menjadi hakim yang adil antara kita. Dan setelah itu saya lepaskan semua di kaki Tuhan. Aku serahkan semua dan aku mau beres hatiku. Supaya aku mau dipakai Tuhan lebih lagi. Tepuk tangan buat Tuhan. Sikap hati kita saudara. Yang terakhir saudara-saudara. Pak, sedikit lagi. Yang terakhir. Ini betul-betul terakhir. Haleluya. Pak, terakhir Pak. Atau sudah terakhir ya. Ini pastor ini dia selalu lewat waktu Tuhan. Yang terakhir saudara dia bilang. Yang pertama, purify your soul, bersihkan jiwamu. Yang kedua, bangun kasih persaudaraan. Yang ketiga saudara, baca sama-sama, karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran. Yang ketiga, yang terakhir saudara, hiduplah dalam ketaatan kepada kebenaran, bukan ketaatan kepada yang salah. Kadang-kadang kita belajar taat kepada apa yang salah, tapi kita tidak taat kepada apa yang benar. Hari ini firman Tuhan mengajarkan kita, taatlah kepada Tuhan, taatlah kepada firman. Amin saudara. Engkau harus lebih belajar untuk taat kepada Tuhan daripada kepada manusia. Amin saudara. 1 Petrus 1 ayat 14 dikatakan begini. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat. Jangan menuruti hawa nafsu yang menguasai kamu dalam waktu kebodohan. Atau di zaman kebodohanmu di kisah para rasul. Sebutnya zaman kebodohan. Jangan lagi mau dikuasai oleh hal tersebut. Anda telah disucikan, dikuduskan. Jangan lagi mau pakai baju yang lama. Jangan lagi kembali kepada masa lalu. Jangan lagi seperti babi yang kembali kepada kubangan. Dengan tidak taat. Dengan hidup dalam zaman kebodohan kita di masa lalu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu. Sama seperti Dia yang apaku? Kudus, yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku
Kudus, kata Tuhan. Hari ini saudara, kita bawa hati kita untuk mau belajar taat sama Tuhan. Taat kepada semua kebenaran Allah. Udah banyak kebenaran saudara. Anda tidak akan pernah mengetahui kebenaran. Dan kebenaran itu tidak akan pernah memerdekakan Anda. Bagaimana Anda mengetahui kebenaran? Alkitab berkata, baca dan renungkan firman. Itulah sebabnya saudara, di rumahmu mari bangun persekutuan dengan Tuhan. Amin saudara. Jangan pernah lewatkan waktu untuk tidak beribadah kepada Tuhan. Itu sebabnya ada ibadah di Blessing Center. Datang beribadah kepada Tuhan. Di situ engkau terima kebenaran firman Tuhan. Amin saudara. Wilayah-wilayah hatimu dimerdekakan. Wilayah hati yang bernama kepahitan. Waktu hamba Tuhan datang dan menyampaikan firman Tuhan tentang itu. Dan engkau terbuka hatimu kepada Tuhan. Serahkan kandang hidupmu kepada Tuhan. Disitulah wilayah hatimu yang bernama kepahitan. Diputihkan, disucikan, dikuduskan, dipulihkan oleh Tuhan. Amin saudara. Wilayah hatimu saudara yang bernama ketidakkudusan. Pada waktu engkau dengar firman, engkau datang beribadah. Disitulah wilayah hatimu dikuduskan, disucikan oleh Allah. Amin saudara. Mari datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Mari bangkit berdiri bersama, kita bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan. Purified your soul. Bersihkan jiwamu, sikap hatimu. Bangun kasih persaudaraan. Hiduplah dalam ketaatan kepada kebenaran Tuhan. Mari tutup mata saudara, angkat hati buat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Hari ini pesan Tuhan begitu kuat tentang luka saudara. Sebelum Anda meninggalkan tahun 2024, pastikan setiap luka itu beres. Pastikan setiap luka itu pulih. Luka bukan untuk disimpan. Luka jangan disembunyikan. Karena luka yang disembunyikan, luka yang tidak disembuhkan, akan menyebabkan kita terluka lebih besar lagi. Akan menghancurkan hidup kita. Dan kita akan cenderung melukai diri kita sendiri dan melukai orang lain. Kita tidak bisa punya persekutuan dengan Tuhan. Hari ini ambil keputusan untuk lukamu disembuhkan. Dan hanya Tuhan Yesus yang bisa menyembuhkan lukamu. Hari ini ambil keputusan untuk mengampuni. Dan kasih Kristus memenuhi hidupmu untuk engkau sanggup mengampuni. Supaya engkau bisa bangun kasih persaudaraan. Engkau hidup dalam kebenaran. Engkau bisa beres-beres sikap hatimu di hadapan Tuhan. Kalau ada saudara yang merasakan bahwa engkau dilukai, taruh tangan kiri di dadamu. Syakara laba syakara. Kalau engkau merasakan ada luka di dalam hidupmu, taruh tangan kiri di dadamu. Lakukan dengan sungguh-sungguh. Bagaimana engkau bisa sembuh dari luka itu? Ampuni orang yang menyakitimu. Minta Tuhan menyembuhkan lukamu. Dalam nama Yesus. Jangan tinggalkan tempat ini sebelum lukamu disembuhkan Tuhan. Orang merebut hakmu. Orang mengambil bagianmu. Orang menyakiti engkau dengan perbuatan mereka, dengan kata-kata mereka. Jangan biarkan luka itu tetap ada. Minta Tuhan sembuhkan lukamu. Ampuni mereka yang menyakiti hatimu. Lepaskan pengampunan. Kalau itu istri-istri, ampuni suami. Kalau engkau suami, engkau disakiti istrimu lewat kata-kata, lewat perbuatan, lewat sikapnya, lewat mimiknya. Ampuni dalam nama Yesus. Ampuni dalam nama Yesus. Syakarana baya syukur. Roh Kudus jamah setiap anak-anak. Sembuhkan setiap anak-anakmu Tuhan. Sembuhkan setiap anak-anakmu dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Jamah Roh Kudus dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus.
mau melepaskan itu dengan tangisan, dengan seruan. Lepaskan saudara. Mending engkau malu di hadirat Tuhan. Engkau malu di depan keluargamu seiman daripada engkau malu di luar sana. Oh rasyakan abayas. Yesus. Yesus jamah. Rasakan hadiratnya, rasakan jamahannya, rasakan lawatannya. Sembuh, heal, Yesus jamah. Dan beri nama di hatiku. Kami sudah dengar firman-Mu Bapa. Hari ini kami ditegur oleh firman-Mu. Supaya kami beres-beres sikap hati kami. Membuat hidup kami menjadi tempat ternyaman Tuhan tinggal. Tuhan tidak mau tinggal di hati yang iri, hati yang dengki, hati yang munafik. Tuhan mau tinggal di kandang pengorbanan. Tempat di mana seseorang mengorbankan hidupnya bagi Tuhan. Mengorbankan tempat wilayah hati dan hidupnya bagi Allah. Hari ini kami terima kebenaran firman Tuhan. Purified your soul. Kami boleh membersihkan hati kami, sikap hati kami. Biar Tuhan dapati sikap hati kami benar di hadapan hadirat. Hari ini kami terima firman. Supaya kami bangun kasih persaudaraan. Kami saling mengampuni satu dengan yang lain. Istri mengampuni suami, suami mengampuni istri. Bahkan mengampuni orang yang menyakiti hatimu. Lepaskan setiap luka di dalam nama Yesus. Dan kami mau hidup dalam ketaatan akan kebenaran. Mari angkat tangan dua-dua di hadapan Tuhan. Hamba berdoa bagi setiap umat yang dengar firman, yang responi firman Tuhan dengan mengangkat tangan kepadamu ya Bapa. Kami lemah tanpa Engkau. Kami tidak bisa apa-apa tanpa Engkau. Kami tidak bisa mengampuni kalau kasih Kristus tidak turun atas kami. Sebab itu mengalir kasih-Mu Bapa.
kasih-Mu Tuhan mengalir. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dan aku perkatakan sebagai hamba Tuhan, sebagai wakil Tuhan untuk menyampaikan isi hati Tuhan, aku katakan dalam nama Yesus, setiap luka sembuh, setiap luka sembuh, setiap luka sembuh, setiap luka sembuh, di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, segala kepahitan dicabut, segala akar pahit dicabut, dalam nama Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, hatimu baru, hidupmu baru dalam Tuhan. Hatimu penuh kasih, limpah dengan kasih Tuhan. Engkau sanggup mengampuni. Engkau sanggup melakukan hal yang perbuatan yang baik. Bahkan buat orang yang menyakiti hatimu. Engkau sedang jadi anak-anak Tuhan. Engkau sedang menjadi milik kepunyaan Tuhan. Engkau sedang menjadi anak-anak Tuhan yang menyenangkan hati Bapamu. Lakukan kebenaran firman Tuhan. Taatlah akan kebenaran, bukan taat kepada manusia. Bukan taat kepada dunia, tapi taatlah firman. Taatilah kebenaran, lakukan kebenaran dalam hidupmu. Maka engkau akan melangkah dalam kemuliaan kepada kemuliaan yang berikutnya. Hambamu selesai bicara, tapi Roh Kudus akan terus bicara bagi umatmu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, rahmat anugerah-Mu yang besar berlimpah-limpah atas umat Tuhan di tempat ini. Di dalam nama Yesus. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan dalam nama Yesus. Yang butuh terobosan, breakthrough, pintu-pintu terbuka, tembok-tembok diruntuhkan di dalam nama Yesus. Mujizat-mujizat Tuhan kerjakan di dalam nama Tuhan Yesus. Percayalah dan terima janji Tuhan di dalam nama Yesus. Haleluya, sama-sama katakan amin.